Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Safitri dari kelas BKPI 1B dengan nomor NIM 20641025. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Israiliyat. Secara terminologi, Israiliyat mulanya hanyalah menunjukkan riwayat yang bersumber dari kaum Yahudi. Namun pada akhirnya, ulama tafsir dan ahli hadis menggunakan istilah tersebut dalam arti yang lebih luas. Israiliyat adalah seluruh riwayat yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta selain dari keduanya yang termasuk dalam tafsir maupun hadis. Israiliyat telah masuk ke dalam penafsiran yaitu pada era sahabat dan tabi'in. Namun karena mereka selektif dan terus mengukuhkan penafsiran berdasarkan periwayatan, sehingga akan cepat dikenali mana tafsir yang berasal dari Rasulullah dan mana pula yang merupakan Israiliyat. Sikap para sahabat dalam hal ini pun sangat tegas dan penuh pertimbangan apabila cerita-cerita tersebut bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Masuknya Israiliyat ke dalam tafsir bermula dari masuknya kebudayaan Yahudi ke dalam masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah. Karena pada saat itu terdapat sekelompok masyarakat Yahudi yang berdomisili di tengah-tengah masyarakat Arab. Pada saat itu pun, banyak ahli kitab dari kalangan Yahudi yang menempati negeri Yaman dan Sam. Di sanalah terbangun dan terciptanya interaksi dan komunikasi antara kedua komunitas ini, yaitu komunitas Arab dan komunitas Yahudi, yang pasti banyak sedikitnya membawa pengaruh terhadap kebudayaan mereka. Di samping itu pun, masyarakat Arab memiliki kebudayaan yang rendah dan terbatas, sehingga dengan mudah mereka terpengaruh dengan kebudayaan bangsa lain. Dan setelah peristiwa hijrah Rasulullah bersama para sahabat ke Madinah, mereka telah mendirikan pemukiman baru di sana. Terdapat beberapa kelompok Yahudi, di antaranya yaitu Bani Kinu'ah, Bani Quraiza, Bani Nadir, Yahudi Khaybar, Taima, dan Fak. Masuknya Israiliyat ke dalam penafsiran sudah dikenal pada zaman sahabat, meskipun hanya sedikit, karena Al-Quran memiliki hubungan yang erat dengan kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat yang asli dan Injil yang asli, khususnya tentang kisah para nabi-nabi. Hanya saja perbedaannya terdapat pada Al-Quran itu hanya menceritakan secara umum, sementara Taurat dan Injil lebih rinci. Bagaimana baginda dilahirkan, nama tempat kelahiran, nama orang yang menuduh Maryam berzina, dan jenis makanan yang turun dari langit, dan lain-lain. Sementara kitab Injil menjelaskan secara luas peristiwa kehamilan Maryam, nama lelaki yang menyelamatkannya dari tuduhan zina, dan lain-lainnya. Ciri-ciri Israiliyat dari segi sanad. Yang pertama yaitu awal sanadnya berupa rawi yang berasal dari ahli kitab. Yang kedua, awal sanadnya berupa rawi sahabat atau tabi'in yang terkenal sehingga menerima riwayat dari ahli kitab. Yang ketiga, sanadnya tidak sampai kepada nabi. Sedangkan dari segi matan, yang pertama berupa kisah-kisah yang aneh dan asing. Yang kedua, berupa kisah-kisah masa lampau. Yang ketiga, umumnya berupa kisah-kisah yang panjang. Dampak negatif Israiliyat terhadap ajaran Islam. Yang pertama, Israiliyat akan merusak akidah kaum muslimin karena ia mengandung unsur penyerupaan pada Allah, penyediaan ismah pada nabi dan rasul dari dosa, serta mengandung tuduhan perbuatan yang buruk yang tidak pantas bagi orang adil apalagi nabi. Yang kedua, merusak citra agama Islam karena Israiliyat mengandung gambaran seolah-olah Islam adalah agama yang penuh dengan khurafat dan kebohongan yang tidak ada. Yang ketiga, Israiliyat menghilangkan kepercayaan pada ulama salaf, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Yang keempat, Israiliyat dapat memalingkan manusia dari maksud dan tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan itu murni dari saya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.